Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina khairil akhyari salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba yang senantiasa menyadari akan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang silih berganti, bahkan tidak terputus walau sedetik. Kita merasakan dan menikmati karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya pula setiap hembusan nafas kita senantiasa kita berupaya untuk mentadabburi dan merenungkan akan besarnya dan banyaknya nikmat tersebut, agar senantiasa menjadi motivasi untuk kita ringan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi alarm pengingat untuk kita tidak terjatuh pada hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari akan banyaknya pemberian dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan dan aturkan pada qudwah, teladan dan panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghabiskan usia beliau dalam rangka memperjuangkan keselamatan umat manusia, menghabiskan segala potensinya, harta, jiwa. Beliau bahkan siap mengorbankan jiwanya demi selamatnya sebanyak-banyaknya umat manusia. Dan beliau adalah Nabi yang begitu cinta kepada umatnya, dan begitu tamak, begitu tamak dan begitu ingin melihat manusia berada di atas jalan kebenaran, sehingga sampai menjelang kematian beliau pun beliau tidak menyebutkan nama anak-anaknya dan istri-istrinya, akan tetapi yang beliau sebutkan adalah umatnya. Mengingat umatnya, bagaimana agar atau akankah umatnya tetap akan berada di atas petunjuk meskipun beliau tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Dan alhamdulillah, jika kita adalah bagian dari umat atau bagian dari umat beliau yang telah berada di atas jalan yang sesuai yang beliau sangat inginkan, semoga beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian kelak menjumpai kita, bertemu kita, menyambut kita di telaganya. Karena nanti pada hari kiamat, sebagaimana pernah juga kita lewati hadis-hadisnya, bahwasanya ketika kita membahas tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang meninggalkan petunjuk beliau, bahwasanya nanti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menunggu dan menanti kita di telaga beliau yang merupakan nikmat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya secara khusus, sebagaimana sebagian tafsiran para mufassirin dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sebagian menafsirkan secara umum adalah nikmat yang banyak, dan sebagian menafsirkan secara khusus yaitu telaga Kautsar.
Ya, beliau semoga nanti kelak ketika beliau menanti umatnya di situ, kita adalah bagian dari umat yang atau orang-orang yang datang dan disambut bahagia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita terus berupaya untuk meniti, mempelajari petunjuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kami menyebutkan satu materi sebagai tambahan, penyempurna dari materi seputar sedekah dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang telah beberapa kali pertemuan kita sebutkan beberapa poin targhibat, motivasi Nabi sallam untuk berbuat kebajikan, lebih khusus berbuat kebajikan melalui harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dengan berbagai macam pintu kebajikan yang telah kita sebutkan. Mulai dari pintu yang wajib dalam bentuk zakat, kemudian sedekah yang sifatnya sunnah namun sangat dianjurkan dan sangat besar keutamaannya, ataukah melalui pinjaman yang sudah juga kita sebutkan keutamaannya. Dan semuanya setelah kita dengarkan banyak hal dari Nabi SAW dan begitu pun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, targhibat, motivasi tentang keutamaan semua pintu-pintu kebaikan tersebut, ia lebih khusus pintu kebaikan melalui harta. Maka sebagai penyempurna dari pembahasan seputar itu, kita bacakan atau kita sebutkan dalam momen ini penguat terhadap pembahasan yang telah lewat tersebut dari sisi yang lain, yaitu sisi tarhib, peringatan. Ketika agama kita menganjurkan dan memerintahkan untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang berbuat kebajikan melalui titipan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, maka di sisi yang lain sebagai penyempurna juga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan begitu banyak peringatan, tarhib, peringatan atau ancaman terhadap sifat atau sisi sifat yang madmumah, yang tercelah, yang lawan dari kedermawanan, yaitu sifat bakhil. Karena sifat inilah yang menghalangi, sifat inilah yang menjadi penghalang untuk seorang hamba mendapatkan begitu banyak keutamaan yang telah kita sebutkan. Sifat bakhil ini yang menjadi penghambat seorang hamba terluput untuk mendapatkan begitu banyak keutamaan yang sudah kita sebutkan dengan berbagai macam pintu keutamaan melalui kebaikan atau berbuat baik melalui harta yang kita miliki. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Bakhil adalah salah satu sifat madmumah, adalah satu di antara sifat yang tercelah. Sifat yang tercelah, dan setiap orang punya potensi juga itu. Setiap orang punya potensi bakhil itu. Meskipun kadar kebakhilan seseorang bertingkat-tingkat, karena al-bukhlu ini lahir dikarenakan tabiat manusia yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya zuyyina lin-nas hubbus syahwat, bahwasanya telah dijadikan indah dalam pandangan manusia syahwat-syahwat dunia berupa wanita, harta, anak-anak, kendaraan dan seterusnya. Maka karena fitrah tersebut, maka setiap orang punya potensi untuk bakhil, punya potensi untuk bakhil, atau bahasa kita bahasa yang kikir. Oleh karena itu datang kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwasanya sifat ini adalah satu sifat yang tidak boleh untuk kemudian dipelihara pada diri seseorang, menjadi sifat yang tercelah. Dan sangat banyak juga ayat yang menyebutkan peringatan dan celaan terhadap sifat ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita sebutkan di surah Al-Lail. Dalam surah Al-Lail
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup. Nah, merasa cukup artinya merasa lebih daripada yang lain, atau merasa cukup, merasa tidak butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa telah memiliki segalanya. Tetapi di sisi lain dia bakhil. Nah, memiliki banyak kekayaan, memiliki banyak harta sebenarnya, akan tetapi justru dia menjadi bakhil. Dan justru kebanyakan orang-orang yang terjangkiti penyakit bakhil adalah orang yang berada, orang yang sudah memiliki banyak hal. Kadang ketika masih sedikit, ketika masih dalam keterbatasan kesederhanaan, dia mengatakan seandainya saya juga ini begini, maka saya akan berbuat begini-begini dengan harta saya. Saya akan berinfak secara rutin, saya akan menyantuni ini anak yatim dan seterusnya. Tetapi ketika Allah kemudian memberikan kepadanya kecukupan, kemudian barulah diuji kecintaannya terhadap harta semakin tinggi, sehingga berat untuk kemudian mengeluarkan sebagian dari hartanya. Dan itu nanti akan kita sebutkan dalam surah Al-Humazah. Disebutkan ternyata orang yang justru memiliki banyak harta, yang justru kemudian mudah terjangkiti penyakit kikir tersebut. Wa kadzdzaba bil husna. Dan mendustakan al-husna, yaitu mendustakan akan pahala yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akibatnya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang merasa lebih daripada yang lainnya, merasa tidak butuh kepada Allah, dan juga mendustakan janji-janji pahala, karena orang bakhil ini mendustakan dalam perbuatan tentunya. Dalam keyakinan, dalam pemahaman, dia pahami bahwasanya sedekah memiliki pahala yang banyak, akan tetapi dalam perbuatan dia mendustakan, karena dia tidak mengejar keutamaan itu. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan menyiapkan baginya jalan menuju kesulitan, akan dia menjadi sebab akan kesulitan atau mendapatkan kesulitan dalam urusan-urusannya. Dunia disebutkan secara mutlak, secara umum, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Karena sebagaimana kita sebutkan dalam masalah sedekah, membantu dan memudahkan orang lain termasuk dengan harta, akan dibalas dengan kemudahan juga nanti di akhirat. Man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan satu urusan orang-orang yang berada dalam kesulitan, yassarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat, di hari kiamat nanti, di yaumul hisab. Sebaliknya, orang-orang yang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan untuk memudahkan urusan orang-orang yang dalam kesulitan, punya kemampuan apalagi ketika sudah di hadapan matanya orang-orang yang dia kenal, atau bahkan orang tuanya, atau bahkan saudaranya yang dia ketahui dalam kesulitan dan dia punya kemampuan untuk memudahkan melalui hartanya, tetapi dia menahan diri, fasanuyassiruhu lil usra. Maka ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan juga akan dipersulit nanti urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan padahal hartanya itu tidaklah akan berguna baginya sama sekali nanti apabila dia telah binasa, yaitu ketika dia telah menghadapi sakratul maut, ketika dia menghadapi kematian, menghadapi kebinasaan, akan meninggalkan dunia ini, dan nanti perjalanan setelah kematian dia tidak bisa lagi ditolong oleh kekayaan dan harta yang dia miliki jika dia tidak memanfaatkan sebelumnya. Jika dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Muhammad 6 ayat
38 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan orang-orang yang munafik, orang-orang yang ketika diajak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat berperang, beliau kemudian mengumumkan dan melakukan penggalangan dana untuk keberangkatan para pejuang, para mujahid dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka orang-orang yang secara zahir menampakkan keislaman, ternyata mereka adalah orang-orang munafik, kemudian mengabaikan seruan itu. Ha antum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang, atau kalian itu adalah orang-orang yang telah diseru, telah dipanggil dan diajak litunfiqu fi sabilillah, untuk kalian turut berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi hendak memberangkatkan prajurit, sangat butuh begitu banyak logistik, butuh kendaraan, butuh senjata, butuh bekal yang banyak, sehingga Nabi mengumumkan hal tersebut dan meminta infak dari para muhsinin, dari para sahabat. Dan memang ini sudah menjadi budaya, bahwasanya kekuatan di antara kekuatan kaum muslimin adalah melalui syariat infak dan sedekah, itu kekuatan ekonomi dari kaum muslimin. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada orang-orang yang yabkhal, menahan diri atau bakhil. Ada yang kikir di antara kalian. Faman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, dan barang siapa yang kikir, fa innama yabkhalu an nafsihi, maka sesungguhnya dia adalah orang yang kikir terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya ketika seorang yang kemudian kikir, kekikiran itu adalah menimpa terhadap dirinya sendiri. Karena dengan kekikiran tersebut dia menghalangi dirinya dari sesuatu yang jauh lebih banyak, berkali-kali lipat. Menghalangi dirinya dari sesuatu yang jauh lebih baik, yang kelipatannya sampai 700 kali lipat, bahkan bighairi hisab, tanpa batasan kelipatan. Allahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalianlah yang kemudian fakir. Mengapa kita harus bakhil terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah maha kaya untuk mengganti apa yang telah kita infakkan, dan juga ketika kita tidak berinfak, Allah maha kuasa untuk memberikan jalan solusi. Yang pasti adalah kita telah kehilangan kesempatan, atau orang-orang yang bakhil telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan itu. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian adalah generasi atau orang-orang yang berpaling dari seruan-seruan kebaikan, termasuk berpaling dari infak yang diserukan kepada kalian, atau secara khusus ini adalah seruan jihad pada saat itu, kalian berpaling tidak memenuhi seruan Nabi SAW, yastabdil qauman ghairakum, akan datang generasi baru yang menggantikan kalian, thumma la yakunu amsalakum, kemudian generasi itu tidak sama dengan kalian, yang diantaranya ada yang bakhil dan juga ada yang berpaling dari seruan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180, wa la tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum. Janganlah sekali-kali orang yang kikir terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya dari karunia, yaitu harta, kecukupan materi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, janganlah dia menyangka bahwasanya ketika dia bakhil terhadap harta tersebut, huwa khairan lahum, janganlah dia menyangka itu adalah sesuatu yang baik baginya, bal huwa syarrun lahum,
bahkan kebakhilan itu akan menjadi sebab keburukan, bahaya baginya. Ya. Terlebih lagi kalau kebakhilannya sudah sampai pada tahap menahan diri dari kewajiban. Ya, sudah kita sebutkan kebakhilan yang paling tinggi adalah ketika sudah menahan diri dari kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka kikirkan itu nanti akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Bagaimana kalau dia punya banyak kekayaan, nah semuanya nanti akan dipikul di lehernya nanti pada hari kiamat, dan ia akan dipertontonkan di hadapan manusia. Nah, akan membawa beban. Semakin banyak harta yang dia miliki dan dia tidak keluarkan zakatnya, ya tentu ini adalah bakhil dalam hal tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat sebagai mestinya. Nah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti akan dikalungkan di lehernya. Ya, harta tersebut akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa sebagai satu bentuk yang bisa dikalungkan, ditaruh di atas lehernya untuk dia bawa. Nah, sebagai hukuman baginya. Walillahi mirathus samawati wal ard, dan milik Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kekayaan, warisan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti atas segala apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahui. Tidak ada suara yang terucap kecuali Allah mendengarkan dengan jelas. Nah, segala sesuatu jelas dan terang. Tidak ada yang kabur di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir kita sebutkan menyebutkan tentang ancaman atau bahaya orang-orang yang bakhil adalah surah Al-Humazah yang telah kita singgung tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kecelakaan. Dan dalam tafsiran yang lain, wadin min audiya finnar, satu lembah di antara lembah-lembah yang ada di neraka. Disebut dengan, atau bahkan nama di antara nama neraka wail. Atau wailun secara umum asalnya maknanya adalah kecelakaan. Likulli humazatin lumazah, bagi setiap pengumpat dan pencelah. Bagi setiap, dalam tafsiran Al-Humazah adalah yang mengganggu manusia dengan perkataannya, dan lumazah adalah mencelah, mengganggu manusia dengan perbuatan atau isyarat-isyarat. Semuanya diancam. Kemudian setelahnya disebutkan ciri-cirinya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Al-Humazah punya keterkaitan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta. Ketika telah banyak hartanya, pekerjaannya adalah menghitung-hitungnya. Addadahu, terus dihitung, khawatir jangan sampai kurang. Sehingga orang yang terus menghitung, khawatir kurang, sudah pasti akan membawa kepada sifat bakhil. Dihitung, tidak ingin kalau berkurang. Sedikit dihitung, dan ketika keinginannya hanya ingin bertambah terus, tidak ingin ketika berkurang. Maka ini sudah menimbulkan al-bukhul, merasa berat pada akhirnya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sampai pada zakatnya pun tidak dikeluarkan sebagaimana mestinya. Dan di sini juga ada keterkaitan bahwasanya orang-orang yang bakhil biasanya juga banyak mengganggu, banyak ceritanya, suka mencelah orang lain. Terlebih lagi ketika dia sudah memiliki kelebihan, maka dia akan rentan untuk terjatuh kepada sifat humazah lumazah.
menyakiti, mencelah, merendahkan orang lain dengan perkataan ataupun dengan isyarat-isyarat perbuatan. Yahsabu anna malahu akhladah, orang yang tingkat kebakhilannya tingkat tinggi, sudah sampai pada tahap menyangka bahwasanya harta bisa menjadi sebab dia kekal. Ini sudah tingkat kebakhilan yang sudah tingkat tinggi. Nah, hubbud dunya yang sudah berlebihan ketika telah menyangka kekayaan dan hartanya bisa menjadi sebab kekekalan dia di dunia, atau bisa memperpanjang usianya. Karena dengan hartanya dia bisa berobat dengan apa saja atau di mana saja. Sehingga hilang rasa khawatir dengan al-maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, telah dijatuhi atau telah ditimpa penyakit yang paling berbahaya. Paling berbahaya, kata Nabi SAW, ketika seorang manusia telah ditimpa penyakit al-wahan. Al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, ketika sudah ditimpa penyakit hubbud dunya, cinta dunia dan ia membenci kematian, tidak mau mati atau membenci kematian. Nah, kemudian disebutkan salah al-jama'a mala wa akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah, yaitu satu lembah yang mulutnya kecil, pintu di atasnya kecil, mulut dari lembah tersebut sempit dan di dalamnya lebar. Setiap orang yang masukinya tidak bisa keluar darinya, bahkan ditutup pintu tersebut dan mereka diikat fi amadim mumaddadah, di tiang-tiang yang panjang yang tegak berdiri, mereka diikat di tiang-tiang tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan masih banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus tentang zakat. Orang lain yang tidak mengeluarkan zakatnya nanti pada hari kiamat, hartanya akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi seperti setrika yang besar. Fayuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu kemudian dipakai untuk menyetrika jidatnya, kemudian lambung-lambungnya, dan zuhur, punggungnya. Nah, kemudian dikatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian timbun, inilah yang kalian simpan tanpa dikeluarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian telah bakhilkan atau timbun ketika di dunia. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Sekiranya itu sangat cukup beberapa ayat yang mewakili tentang bahaya sifat ini, dan tentu setiap kita berupaya untuk menepis satu sifat ini. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW tersebutkan secara cepat beberapa hadis juga yang mewakili targhib dari Nabi SAW atau tarhib dari Nabi SAW, peringatan dari Nabi SAW tentang sifat yang tercelah ini. Yang pertama, sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian segala bentuk kezaliman. Jauhilah oleh kalian segala bentuk kezaliman, dan kezaliman yang dimaksudnya kezaliman terhadap sesama manusia atau sesama makhluk. Segala bentuk kezaliman apa saja, baik kezaliman terhadap harta mereka, kezaliman terhadap nama baik mereka, kezaliman terhadap fisik, kezaliman apa saja, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Maka semakin banyak kezaliman yang dilakukan, semakin gelap perjalanan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Tidak melihat arah mau kemana melangkah. Wattaqus syuh. Dan
jauhilah oleh kalian asyuh, yaitu sifat kikir bakhil. Bahkan asyuh lebih di atas lagi, ini kelas tinggi. Nah, kikir kelas tinggi ketika sudah sifat asyuh, nah sampai terhadap diri sendiri pun dia telah kikir. Fa inna asyuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir ini telah banyak menjadi contoh kebinasaan orang-orang sebelum kalian. Telah banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian. Cukuplah contoh yang paling mudah adalah kisah Qarun, yang ketika dia telah menjadi kaya raya, yang sebelumnya ketika dia miskin dia ahli ibadah, tetapi ketika telah menjadi kaya dia lupa kepada Allah dan sudah menjadi bakhil di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan seluruh hartanya, diterbenamkan ke dalam bumi. Nah, itu sebagai bukti nyata bahwasanya salah satu contoh orang-orang yang telah bersikap kikir dengan kelebihan yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya, namun justru terjangkiti oleh penyakit kikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia dengan hartanya. Kemudian hadis yang kedua, ikhwani fiddin, azani Allahu ayyakum ajma'in. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wasyuh, dan hendaklah kalian menjauhi sifat asyuh. Nah, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat itu telah membinasakan generasi atau banyak dari orang-orang sebelum kalian. Sebagai pelajaran, amarahum bil bukhli fabakhilu, mereka diperintah untuk kikir, tentu diperintah oleh orang-orang yang telah bersifat kikir di tengah-tengah mereka, atau pemimpin-pemimpin yang bersikap bakhil di tengah-tengah mereka. Fabakhilu, mereka pun kemudian mengikuti. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u, dan mereka diseru oleh orang-orang yang bersikap memutuskan silaturahmi di tengah-tengah mereka, mereka pun ikuti. Atau perintah dari syaitan, dari bisikan syaitan. Wa amarahum bil fujuri fafajaru, kemudian mereka juga diajak untuk berbuat fujur, berbuat dosa yang menyimpang. Fafajaru, mereka pun kemudian mengikuti. Ini celaan bagi orang-orang yang berbuat perbuatan yang menyimpang, termasuk dalamnya adalah bersikap bakhil, yang mana memang di antara orang-orang ada yang kadang memberikan pengaruh bagi orang lain untuk kemudian bersikap bakhil. Dan nanti kita sebutkan di antara solusi dari sifat ini, para ulama kita menyebutkan di antaranya banyaklah bergaul dengan orang-orang dermawan. Nanti pada bagian akhir kita sebutkan secara singkat di antara tips-tips tersebut. Kemudian hadis yang lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar. Nah, tidaklah ada seorang pun yang memiliki kekayaan dalam bentuk emas atau perak, lalu tidak menunaikan haknya, dalam ini adalah zakat, tidak mengeluarkan zakatnya, dan tidaklah seseorang menahan diri dari zakat melainkan karena kebakhilan, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan api neraka. Itu kita sebutkan tadi, disebutkan juga dalam ayat, dan ini disebutkan juga dalam hadis. Lalu dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian disetrika dengan itu lambung mereka, dahi mereka, punggung mereka. Setiap kali telah dingin diulang kembali, selama sehari yang ukurannya seperti 50.000 tahun, atau dalam riwayat yang lain sama dengan 1000 tahun. Maka itu yang terus dilakukan padanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. 50.000 sanah. Bahkan di sini 50.000 tahun bahkan.
50.000 tahun dinilai dalam satu hari. Nah, siksaan itu, naudzubillah, dan tidak disebutkan berapa lama mengalami itu sampai lepas dari dosa itu. Kemudian hadis yang berikutnya kita persingkat saja, hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wasyuh fa inna wahlaka man kana min qablikum hamalahum an safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum. Jauhilah oleh kalian, masih kurang lebih sama ya, sama tadi hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya sifat asyuh ini telah banyak terbukti menjadi sebab kebinasaan ya orang-orang yang datang sebelum kalian, dan cukuplah kebinasaan yang sudah pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang bakhil adalah hilangnya ketenangan hidup, hilangnya kebahagiaan yang hakiki. Ya, karena tidak akan bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki orang yang kemudian bakhil ya terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Adapun mungkin dibinasakan dengan dibinasakan bersama dengan hartanya di dunia, sebagiannya telah terbukti, dan yang pasti nanti di akhirat semua orang-orang bakhil akan mendapatkan balasannya, tetapi yang pasti didapatkan di dunia adalah dicabutnya ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki dari dalam hatinya. Oleh karena itu ya, sifat ini perlu untuk kemudian kita masing-masing berupaya dan mendeteksi kadar kebakhilan yang ada di dalam hati kita, untuk kemudian kita berupaya untuk menepis dan menghilangkan sifat tersebut, karena dia adalah sifat yang sangat berbahaya dan memang merupakan sifat yang ada secara tabiat dalam diri kita. Maka setiap kita harus berupaya untuk meredam sifat tersebut. Dengan beberapa poin, kita sebutkan saja poin-poinnya yang disebutkan oleh sebagian ulama kita, cara untuk menepis sifat tersebut. Yang pertama adalah meyakini bahwa harta hanyalah titipan Allah. Ini sangat penting, sangat mendasar. Kemudian mengamalkan sedekah meskipun sedikit, jadi melatih diri dengan sedekah secara rutin, meskipun kadarnya sedikit, karena itu akan semakin kita bersedekah semakin terkikis sedikit demi sedikit dari sifat bakhil tersebut. Kemudian mengingat ancaman bagi orang-orang yang bakhil, beberapa tadi sudah kita sebutkan sangat tegas ancaman terhadap orang-orang yang bakhil. Kemudian menguatkan iman kepada pahala yang ada di akhirat, sudah kita sebutkan juga keutamaan-keutamaan yang banyak tentang sedekah. Kemudian menghadirkan di dalam hati untuk meneladani sifat dari Nabi SAW, yaitu kedermawanan, yang sifat sangat mencolok dari dini Nabi SAW. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang dermawan, memilih komunitas pertemanan, bahkan mungkin masuk dalam komunitas sedekah tertentu, yang memiliki perhatian terhadap anak-anak yatim misalnya, masuk dalam komunitas tersebut jika dia adalah orang yang punya kelebihan harta, sehingga terkondisikan kemampuan atau kelebihan hartanya untuk disalurkan dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dari berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minasyukhi wal bukhli. Dan dalam beberapa redaksi doa yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, bahwasanya sampai beliau pun yang merupakan manusia paling dermawan senantiasa berdoa dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bukhul tersebut atau sifat bakhil tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang keliru, keterbatasan dari kami secara pribadi, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekeliruan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.